والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutammimah al-Ajrumiyah. Sekarang kita akan masukin nawasibul mudhari', yaitu penasab fi'il mudhari', karena hukum asal fi'il mudhari' adalah marfu' selama-lamanya sampai masuk padanya penasab akhirnya menasabkan, atau masuk padanya penjazm akhirnya menjazmkan. Qala al-mu'allifu asbahullah nawasibul mudhari', penasab fi'il mudhari'. Wan nawasibu qisman, penasab itu ada dua, perhatikan baik-baik ini. Qismun yansibu bi nafsihi wa qismun yansibu bi an mutmaratan ba'dahu. Dua pembagian ini perhatikan baik-baik. Jadi nawasib fi'il mudhari' itu ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan perantara an mutmaratan, an yang disembunyikan ba'dahu setelahnya. Jadi an-nya enggak nampak gitu, itu nanti ada dua, ima penyembunyiannya jawazan atau wujuban, sudah dilewati dalam jurumiyah. Kita lihat. Fal awwalu arba'atun, yang menasabkan dengan sendirinya ada 4. Maksudnya dengan sendirinya itu nanti kalau antum mau i'rab mansubun bi an, mansubun bil lan, langsung ngomong gitu. Mansubun bi kai, mansubun bi idzan, itu berarti menasabkan dengan sendirinya. Paham? Adapun nanti yang lainnya menasabkan dengan bantuan an, berarti nanti dia tidak bisa dikatakan langsungan, tapi harus melalui perantaraan tadi, seperti lamukai. Nah, setelah lamukai, ji'tu li ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamukai. Caranya gitu. Walaupun sebagian mereka berpendapat langsung boleh bilamukai, tapi pendapatnya lemah. Pendapat yang sahih yang menasabkan dengan sendirinya 4 saja, an, lan, idzan, kai. Paham maksudnya ya? Paham insyaallah ya? Nah, kita lihat. Fal awal arba'atun, yang pertama itu yang menasabkan dengan sendirinya ada 4. Ahaduha an. Jadi an ini apa? Lihat, bisa lihat di bawahnya harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Cara mengi'rabnya seperti itu. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Dinamakan harfun nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Dinamakan harfu masdarin karena dia nanti bisa mengubah fi'il mudhari' menjadi masdar. Paham maksudnya ya? Bisa mengubah fi'il mudhari' menjadi masdar. Kemudian dinamakan istiqbalin karena kalau kemasukan an langsung maknanya murni untuk istiqbal yang akan datang. Contohnya seperti apa? Perhatikan. Yajlisu. Artinya yajlisu apa sih? Yajlisu Muhammadun. Artinya Muhammad sedang atau akan duduk. Ada ihtimal sedang atau akan duduk. Tapi kalau ada an yajlisa Muhammadun, itu pasti maknanya Muhammad akan duduk. Enggak ada sedang-sedang lagi, Pak. Paham ya? Jadi an ini harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Istiqbal kenapa? Karena memurnikan makna fi'il mudhari' menjadi makna yang akan datang saja. Paham maksudnya ya? Nah, contohnya yadhhabu Zaidun. Zaid sedang atau akan pergi, gitu ngartikannya. Tapi kalau ada an-nya, an yadhhaba Zaidun, berarti Zaid akan pergi, bukan sedang lagi. Paham maksudnya ya? Naam. Oleh karena itu hukum asal fi'il mudhari' itu memang mengandung dua makna tadi. Di hukum asal fi'il mudhari' mengandung dua makna nam al-hal atau istiqbal. Paham ya? Kecuali kalau ada qarinah baru menunjukkan satu persatu. Misalkan sa'adhabu. Perhatikan. Sa'adhabu. Apa artinya? Aku akan pergi. Enggak bisa mengerti aku sedang pergi. Karena sin ini menunjukkan apa? Istiqbal. Paham maksudnya ya? Atau saufa atakallam. Nam, aku nanti akan berbicara. Berarti nanti. Paham ya? Bukan sekarang, bukan sedang. Paham ya? Nah, perlu diperhatikan itu. Cuman hukum asal fi'il mudhari' tadi itu mengandung dua makna ihtimal tadi, sedang atau akan. Tapi kalau ada qarinah, ada tanda yang menunjukkan dia na'am barakallahu fikum mustaqbal, ya udah makna mustaqbal. Paham? Ayo, kita lihat sini. Illam tusbaq bi ilmin wala dhannin, selama tidak didahului oleh fi'il yang mengandung makna ilm dan fi'il yang mengandung makna dhann, itu maknanya gitu. Jadi nanti atau memahami itu jangan bingung ya. Selama tidak didahului oleh ilmin atau dhannin, maksudnya tidak didahului oleh fi'il yang maknanya ilm atau fi'il yang maknanya dhann, itu maksudnya.
Paham belum? Perhatikan itu ya, itu jangan nanti ngartikannya antum kecuali selama tidak didahului ilmu atau dan itu kalau itu tak bingung orang. Paham ya, maksudnya adalah selama tidak didahului oleh ilmin nam fi'il yang maknanya ilm wala dhannin maksudnya fi'il yang maknanya dhann. Paham ya? Kita lihat nahwu yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa an tasumu khairul lakum. Perhatikan baik-baik di situ. An pada ayat yang pertama yuridullahu an yukhaffifa 'ankum tidak didahului oleh fi'il yang maknanya ilm, tidak pula maknanya dhann. Yuridu kan maknanya bukan dhann wala ilm. Yuridu arada yuridu, ingin. Apa maksudnya ya? Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan untuk kalian. Nah, sekarang annya ingat-ingat an harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Masdar berarti wajib ditakwil masdar. Untuk mengetahui apa sih kedudukan i'rab sebenarnya, kita lewati dulu ya. Pertama kali untuk menakwil masdar tahu dulu apa itu masdar. Apa itu masdar? Naam, al-ismu al-mansubu alladhi waqa'a salisan fi tasrifil fi'il. Isim yang mansub yang jatuh ketiga dalam sharafan fi'il itu namanya masdar. Paham belum? Apa itu masdar? Alladhi waqa'a Naam fi tasrifil fi'il. Nah, sekarang setelah tahu masdar baru kita terapkan. Yuridullahu sudah ada fi'il dan fa'il. Berarti butuhnya maf'ulun bih. Jadi ta'wilnya nanti maf'ul bih. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Berarti yuridullahu at-takhfifa 'ankum. Ketemulah maf'ul bihnya. Ketemu dari mana? Di ta'wil masdar. Kalau antum enggak tahu cara nakwilnya ya bingung, mana maf'ul bihnya. Padahal apa? An itu kan harfun nasbin wa masdarin. Nah, maksudnya itu nanti bisa di apa? Ditakwil ke masdar. Jadi caranya i'rab dulu, yukhaffifa fi'il mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan adru huwa 'ankum jar majrur. Langsung aja di i'rab setelah itu wa an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar itu boleh juga. Paham ya? Wa an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar na'am taqdiruhu at-takhfifa maf'ulun bih. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya wa antasumu khairun lakum. Sekarang di situ sudah ada khabar, khairun itu khabar di situ. Naam. Dan jika kalian berpuasa maka itu adalah lebih baik untuk kalian. Nah, di situ kalau antum perhatikan khairun sudah khabar berarti butuh apa? Mubtada. Mubtada marfu atau enggak? Marfu, sehingga tinggal diubah gitu nanti. An harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatun nasbihi hadfun nun. Kan itu. Nah, wa 'alamatun nasbihi hadfun nun wal waw. Tasumu wawunya itu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alif al fariqah. Wa an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar takdiruhu saumukum. Mana itu? Shoma yasumu sauman. Saumukum khairan lakum. Ketemulah mubtada'nya. Kenapa kok saumukum? Kok kum kenapa? Karena cocok dengan tasumu. Jamak kalian. Apa maksudnya? Kalau saumuhum enggak cocok. Nah, karena antasumu kalian gitu loh. Jadi nakdirkannya harus tepat ya. Na'am barakallahu fikum, insyaallah taala sudah ada gambaran. Itu tadi syaratnya apabila tidak didahului oleh fi'il yang maknanya ilm, tidak pula didahului fi'il yang maknanya dhann. Sekarang fa in subiqat bi ilmin, namun jika didahului oleh fi'il yang maknanya ilm bagaimana? Nahwu alima an sayakunu. Alima termasuk akhwat dhanna enggak? Ewa, berarti maknanya bisa ilm bisa dhannan itu. Nah, kalau gitu berarti bagaimana? Annya an apa di situ? Sudah kita lewati dulu an itu ada an yang namanya al-mukhaffafah minas tsaqilah. Paham? Jadi jangan campur aduk ya. An yang sekarang kita bahas ini namanya an nasibah. An yang menasabkan. Jadi an itu ada an nasibah, ada an zaidah, ada an tafsiriyah. Paham ya? Ada juga an mukhaffafah minas tsaqilah. Paham belum? Ayo perhatikan baik-baik.
An alima an sayakunu, pastikan sudah. Kalau alima an sayakunu, kalau sebelum an kok didahului fi'il, perhatikan ya. Kalau sebelum an didahului oleh fi'il yang maknanya dzan atau ilm, pastikan annya apa? An mukhaffafah minas tsaqilah, berarti bukan an nasibah. Nah, terus mana isimnya? Isimnya mana? Dhamir sya'an, kita lihat. Fahiya mukhaffafatun minas tsaqilah wasmuha dhamir sya'an mahdhufun. Nah, dia adalah an mukhaffaf minas tsaqilah. Semula anna ditakhfif dari an. Isimnya mana? Dhamir sya'an mahdhuf, dhamir sya'an dibuang, takdirnya alima annahu. Paham soalnya ya? Paham belum? Naam, seperti itu. Wal fi'lu marfu'. Naam, wal fi'lu marfu'un sayakunu marfu'. Wa huwa wa fa'iluhu khabaruha. Perhatikan, sayakunu di dalamnya situ ada na'am barakallahu fikum fi'il dan fa'ilnya. Kok enggak butuh fi'il dan na'am barakallahu fikum fi'il dan fa'ilnya? Kenapa kok enggak butuh isim sama khabar? Karena kana yakun di sini tamah. Paham belum? Ingat-ingat, kana ada 3, kana tamah, kana zaidah, kana naqisah. Di sini kana tamah. Kalau kana tamah artinya apa? Artinya maknanya apa kalau kana tamah? Apa artinya kana tamah? Kapan kita tahu bahasanya itu kana tamah? Ingat-ingat, ulang. Kalau maknanya hasala, jangan lupa. Nah, diulang-ulang di murajaah ya. Allahu musta'an. Jadi kalau kana itu ada zaidah, ada naqisah, ada tamah. Nah, kana tamah itu kana yang artinya hasala. Di situ alima an sayahsulu. Paham belum? Sehingga enggak butuh khabar wala isim di situ. Untuk sayakunu, paham ya? Naam, annya itu karena anna aslinya dia butuh isim. Khabarnya mana? Jumlah sayakunu di situ. Di sayakunu berarti fi'il marfu' sayakunu. Kemudian wa huwa wa fa'iluhu, dan sayakunu dan fa'ilnya enggak butuh khabar ya, betulnya fa'il sayakunu ini karena artinya sayahsulu. Paham ya? Naam, maka fi mahli raf'an sebagai khabar an. Paham belum? Kama taqaddama fi babin nawasikh, sebagaimana telah lewat dalam babun nawasikh. Paham belum ini? Jadi ingat-ingat, kana tamah itu kana yang maknanya apa? Hasala. Itu fi'il mudhari' sama saja, yahsulu juga sama aja. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masyaallah hasal wa man lam yasha' lam yahsul, kan itu. Paham salah ya? Ingat-ingat itu, na'am. Jadi kana ada 3, diulang-ulang di murajaah karena itu penting. Kadang seperti ini kan orang bingung kalau misalkan mana kok katanya kana yakunu itu butuh isim, butuh khabar. Kita katakan di sini dia tamah. Sehingga butuhnya bukan butuh isim, butuhnya fa'il, kan itu. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan dan perlu dibedakan. Perhatikan di situ, catatan kaki nomor 3, bawah itu. Fa in subiqat bi ilmin ay bi fi'lin dalin 'alal yaqin wa illam yakun bil lafdh, ya kan? Maksudnya adalah fi'il yang menunjukkan atas yakin, ilm yakin maksudnya. Wa illam yakun bil lafdh, walaupun tidak dengan lafaz yakin. Lafaznya enggak harus lafaz yakin, itu enggak harus lafaz seperti itu. Intinya fi'ilnya mengandung makna ilm, makna yakin. Maksudnya ya? Nahwu ra'a wa tahaqqaqa wa tayaqqana wa tabayyana. Wa dhanna musta'milan fil ilm, dan dhanna yang maknanya ilm. Jadi lafaznya enggak harus antum nyari yakin, itu enggak harus. Cuman maknanya yakin ilm gitu loh. Paham ya? Intinya gitu. Jadi fi'ilnya fi'il yang maknanya ilm. Paham insyaallah ya? Berikutnya, wa in subiqat bidzannin fa wajhan. Dhannin berarti fi'il yang mengandung makna apa? Dzann. Walaupun lafaznya bukan dhanna. Paham belum? Walaupun lafaznya bukan dhanna ya dzunnu, tapi kalau fi'il maknanya dzann itu masuk juga di sini. Paham belum ini? Ayo kita lihat. Fa wajhan, maka ada 2 sisi. Catatan kaki nomor 6 juga bisa dibaca, perhatikan nomor 6 itu bawah. Bilafdin dalin 'ala dzann. Ya, dengan fi'il lafaz yang menunjukkan apa? Dzann. Wa illam yakun bilafdih, walaupun lafaznya bukan dzann. Walaupun lafaznya bukan dhanna. Nahwu hasiba wa khala wa za'ama. Paham insyaallah ya? Nah, seperti itu. Nanti diulang-ulang sendiri di murajaah. Nah, kalau sekarang didahului fi'il yang dzann, bagaimana fa wajhan? Maka ada 2 sisi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalau ada an
tidak didahului oleh fi'il yang maknanya dzan atau ilm, pastikan itu an nasibah. Satu. Kedua, kalau ada an kemudian didahului oleh fi'il yang maknanya ilm, pastikan itu an al-mukhaffafah minas sakinah. Yang ketiga sekarang ini, apabila ada an didahului oleh fi'il yang maknanya dzan, maka ada dua sisi. Paham? Nah, perhatian baik-baik. Nahwu wa hasibu alla takuna fitnatun. Dua sisi bagaimana? Boleh antum baca wa hasibu alla takuna fitnatun atau alla takunu. Ada dua ihtimal, dua sisi. Paham ya? Nah, nomor 7 bawah itu perhatikan catatan kaki itu. Jaza an takuna nasibatan wa an takuna mukhaffafatan. Boleh dijadikan nasibah, berarti alla takuna berarti nasibah. Paham ya? Alla takuna berarti apa? Nasibah. Takuna maksudnya dengan an itu bukan dengan la-nya tapi dengan an-nya itu. Tapi kalau alla takunu berarti an-nya an apa? An mukhaffafah minas tsaqilah ay hasibu nam annahu atau annaha la takunu. Paham ya? Kalau disebutkan seperti itu. Paham? Ewa. Dan di situ perhatikan baik-baik, fitnah di situ bukan isim takun. Karena apa? Karena maknanya tahsul. Berarti apa? Fa'il. Ali hasibu alla tahsula fitnatun. Mafhum? Ingat-ingat ya. Jadi antum perhatikan baik-baik, kalau maknanya hasala atau yahsul pasti itu tamah. Karena tamah. Kalau karena tamah enggak butuh isim, enggak butuh khabar, butuhnya fa'il. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan. Paham insyaallah ya? Lah terus bagaimana? Ta'wil masdarnya bagaimana kalau alla takuna? Kita kata wa hasibu adama kauni fitnatin. Nah, takdirnya gitu. Karena la itu adam artinya. Adamun la itu. Jadi takdirkannya nanti hasibu adama kauni fitnatin. Nah, mereka menyangka tidak adanya fitnah, tidak terjadinya fitnah. Fitnah ini maksudnya syirik maksudnya ya. Quri'a fi sab'ah bin nasbi wa rafa'. Qira'ah sab'ah membaca dengan nasab dan rafa'. Dan rafa' ini qira'ahnya Abu Amr wa Hamzah wal Kisai bil rafa'. Wa qara'a al-Baqun bin nasab. Apa maksudnya ya? Nah, jadi ada yang baca alla takuna, alla takunu. Dua-duanya boleh. Tapi kalau qira'ah kita kan alla takuna ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham belum ini? Jadi rinciannya paham belum masalah an ini? Jadi an itu kapan an dipastikan an nasibah? Kalau tidak didahului oleh fi'il yang maknanya dzan atau yakin atau ilm tadi. Paham ya? Kapan an-nya itu dipastikan an mukhaffafah minas sakinah? Kalau didahului oleh fi'il yang maknanya apa tadi? Ilm. Itu pasti an mukhaffafah minas sakinah. Kemudian kapan ada ihtimal dua-duanya? Kalau didahului oleh fi'il yang maknanya dzan. Paham ya? Itu bisa dua-duanya. Bisa an nasibah, bisa an mukhaffafah minas sakinah. Paham ini? Naam. Ingat-ingat ya. Itu sekarang kita masih masuk dalam yang menasabkan dengan sendirinya. Wasani yang kedua lan. Nahwu lan nabraha alaihi aqifin. Lan nabraha alaihi aqifin. Perhatikan nabraha, ingat-ingat. Nabraha ini termasuk saudaranya kana. Bariha yabrahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa ma bariha itu ingat-ingat ya antum. Wa ma bariha nanin nabrah ini juga termasuk saudaranya kana sehingga butuhnya isim dan khabar. Paham ya? Jadi ingat-ingat ketika beliau atau mengucapkan dalam matan wa ma tasarrafa minha itu ingat. Dan yang disaraf darinya, di sarafannya tetap beramal itu loh. Enggak harus ma bariha itu enggak harus. Nah, lam yabrah itu juga masuk. Lan nabraha itu juga masuk. Apa maksudnya ya? Sehingga nabraha di sini butuhnya bukan fa'il tapi isim. Mana isimnya? Nabraha dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru nahnu. Paham belum antum? Ayo na'am. Kemudian aqifina sebagai khabar nabrah. Paham belum? Ayo na'am seperti itu. Jadi jangan mana fa'ilnya? Udah bingung jangan. Kalau ini enggak. Kalau ini dia termasuk akhwatnya kana sehingga butuhnya isim dan khabar. Paham insyaallah ya? Syahidnya di sini lan nabraha. Nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bil lan gitu, langsungan. Bukan an mutmaratan wala syai' tapi langsung bilan gitu. Lannya apa lannya? Harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin. Itu kan ingat. Huruf, jadi nama-nama huruf itu dihafalkan ya.
An huruf apa, lan huruf apa dihafalkan, dimutskinkan itu. Kalau lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin. Kalau an harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Fungsinya apa fungsinya? Fungsinya biar nanti tahu gitu loh. Kalau masdar berarti takwil ke masdar. Kalau ini kan bukan masdar. Berarti lan cuma harfun nafyin karena menafikan, harfun nasbin karena menasabkan, wastiqbalin karena menjadikan maknanya istiqbal yang akan datang. Paham maksudnya? Naam. Sehingga lan nabruha alaihi akifin artikannya senantiasa kami akan mengibadahi atau mengelilingi al-ijl. Ijl itu anak sapi, patung anak sapi itu ya. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Syahidnya di sini lan nabruha. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi artikannya jangan tidak tapi senantiasa. Karena sudah kita lewati ma fatiha ma bariha ma zala ma fakka artinya adalah apa? Nafyu isbat. Paham ya? Semula maknanya nafi karena dinafikan dengan mama itu semuanya. Jadi maknanya isbat, ngartikannya senantiasa. Jadi lan nabruha ini artinya jangan tidaklah kami gitu enggak, tapi senantiasa kami akan gitu. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun yang salis sama yang ar-rabi' insyaallah besok karena ada syarat-syaratnya dan juga ada penjelasannya. Yang jelas ini insyaallah enggak ada iskal ya. Enggak ada iskal insyaallah ya. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.